Jadi kalau Jordi nggak paham dengan ini, tadinya itu ada yang usul, Pak pakai balon aja. Akhirnya saya coba pakai balon, saya coba dulu ya kawan. Ternyata ketika saya coba, saya pakai balonnya bapak-bapak dulu ya. Karena apa? Karena transparan, jadi lebih enak ya dilihatnya. Jadi kelihatan kan kalau ada ternyata balonnya bapak-bapak nggak cukup kuat ya. Jadi pecah gitu ya kawan. Paling tidak lepas lah ya. Kawan-kawan, video ini melanjutkan tentang penjelasan saya kepada salah seorang penonton yang bernama Jordi ya, yaitu dia menentang percobaan saya yang menjelaskan bahwa ya, tekanan air yang diakibatkan oleh air di dalam tangki ini itu sama saja dengan tekanan air yang disebabkan oleh pipa ini ya. Jadi dia berpendapat bahwa di sini kan isinya kira-kira segini ya kawan. Kalau ini fullnya 600 berarti sini kira-kira sekarang isinya 300 liter ya. Jadi dia berpendapat bahwa tekanan yang dihasilkan oleh air di dalam tangki ini yaitu 300 liter pasti lebih besar daripada tekanan yang diakibatkan oleh pipa yang mana kalau diisi itu cuma setengah liter isinya ya. Nah, jadi di dalam video saya sebetulnya kan sudah saya buatkan percobaannya. Bahkan cukup dengan logika yang sederhana. Kemudian yang kedua, nggak hanya logika ya kawan. Kita mengukurnya dengan alat ukur tekanan ya, yaitu pressure gauge gitu ya. Nah, ketika kita ukur ya, air yang tingginya segini dengan air dalam pipa yang tingginya sama juga. Itu ternyata tekanannya itu sama kawan. Nah, dia itu nggak terima karena apa? Menurut dia, katanya dia ya, ternyata pengalaman dia, saya pernah Pak nambal tangki itu ya, itu lebih susah benerinya. Karena apa? Kan volumenya besar, jadi susah benerinya. Sedangkan kalau nambal pipa bocor itu lebih gampang, saya lakban selesai gitu. Nah di sini masalahnya ya kawan, dia itu membandingkan sesuatu yang bentuknya berbeda. Kalau ini kenapa gampang diperbaiki? Ya karena tinggal dilakban ya, karena bentuknya kecil ya, sehingga apa? Gaya yang dia lawan jadi kecil ya. Jadi kita ngomongin gaya bukan tekanan lagi. Sedangkan ini ya, kalau ada kebocoran, kalian mau melilitkannya gimana? Susah karena lebar sana ya. Jadi ada luasan yang terlibat di dalam situ ya kawan. Jadi bukan lagi sekedar tekanan. Jadi kalau tekanan kali luasan, maka hasilnya adalah gaya ya. Jadi tentu saja berbeda kasusnya ya. Jadi nggak bisa pengalaman dia yang sekedar nambal tangki bocor itu dibandingkan dengan atau dipakai sebagai narasi atau sebagai argumen ya, yang menjelaskan bahwa tekanannya itu berbeda gitu ya. Nah di sini sekali lagi saya akan menjelaskan ya bahwa tekanan air ya kawan, yang diakibatkan oleh air yang segini ya sama air segini itu sama aja ya. Asalkan tingginya sama, maka tekanannya akan sama ya. Di sini sekali lagi saya akan buktikan ya. Nah, tadinya saya itu mau membuktikan pakai balon kawan-kawan. Karena apa? Ternyata ya usut punya usut dari komentar-komentarnya si Jordi ini, sepertinya dia itu nggak paham dengan pressure gauge. Sehingga meskipun saya tunjukkan pengukuran menggunakan pressure gauge ini ternyata hasilnya sama, dia itu nggak ngerti ya. Di sini itu menunjukkan ukuran itu dia nggak paham apa itu pressure gauge, sehingga dia bilang cuman susah dan mudah gitu. Maka dia bilang tekanannya beda hanya karena dia susah dan mudah gitu ya. Nah disinilah kan pentingnya ya kan, memahami apa itu alat ukur ya, memahami apa itu metode ilmiah ya kan. Jadi kita ngukur tekanan itu jangan pakai perasaan. Ini rasanya gampang, ini rasanya mudah, nggak bisa kan ya. Nah, jadi harus ada alat ukurnya baru kita ngomongin tekanan ya. Jadi kalau Jordi nggak paham dengan ini, tadinya itu ada yang usul, Pak pakai balon aja. Akhirnya saya coba pakai balon, saya coba dulu ya kan. Ternyata ketika saya coba, saya pakai balonnya bapak-bapak dulu ya. Karena apa? Karena transparan, jadi lebih enak ya dilihatnya. Jadi kelihatan kan kalau ada saya tidak membuat-buat ya. Ternyata balonnya bapak-bapak nggak cukup kuat ya, jadi pecah gitu ya kan. Paling tidak lepas saya. Kalaupun nggak lepas, saya takut nanti lama-lama pecah atau nanti kena peralatan syuting saya bisa rusak ya. Jadi akhirnya saya ganti dengan balon biasa ya. Ternyata balon biasa pun nggak kuat ya kan. Jadi balon biasa ini hanya tekanan rendah aja ya. Jadi kalau dikasih tekanan kira-kira setinggi air ini nggak tahan ya, dia akan pecah balonnya. Jadi ini udah
sobek ya, beberapa balon udah sobek. Akhirnya ya udah kita nggak usah pakai balon, akhirnya kita kembali pakai pressure gauge ya. Jadi mudah-mudahan si Jordi ini mulai sadar dan belajar bahwa pressure gauge ini ya diciptakan untuk mengukur tekanan, bukan dengan perasaan ya, dengan tangan dirasa-rasakan gitu. Tekanan itu nggak dirasakan dengan tangannya, tapi diukur ya kanan. Baik, sekarang ya sebelum kita lakukan pengukuran, oh ya, ngomong-ngomong ya kanan, sebelum mengukur tekanan ya, nanti saya akan buatkan peragaan juga. Karena apa? Jadi si Jordi ini selalu ngotot bahwa saya kan ngomongnya kalau ketinggian air sama maka tekanannya akan sama. Sedangkan dia ngotot bahwa kalau kita nambah ketinggian itu artinya kan nambah volume. Nah, belum tentu ya kawan. Saya bisa menambah ketinggian air tanpa menambahkan volumenya. Bagaimana caranya? Nanti di video ini kita akan lakukan. Nah, ini udah saya siapkan ya di belakang saya ini peralatan untuk menaikkan tinggi air tanpa menambahkan volume ya kawan. Baik, kemudian di sini saya akan lakukan satu kali lagi percobaan bagi kawan-kawan yang mungkin belum nonton di video saya sebelumnya, sehingga lebih paham apa sih kasus yang lagi kita bicarakan ini. Baik, jadi kasusnya itu awalnya kan seperti ini ya kawan. Saya bilang ya, tekanan di bawah sini ya, di dalam pipa ini ya, kalau saya buka ya, saya buka dulu deh. Ini air tumpah sebentar aja karena tadi kena ini ya, kena energi kinetik ya kawan, jadi naik. Sekarang air di sini ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, naik turun di sini. Jadi air ya tingginya segini. Jadi benar ya, kira-kira setengah dari tangki ya kawan. Nah, kawan perhatikan, ketinggian di sini ya pasti sama dengan tinggi di dalam sana ya. Jadi ada yang bilang kawan-kawan katanya ini teori bejana berhubungan ya. Waktu kita SMP dulu pernah belajar ya karena ya betul. Jadi apa itu bejana berhubungan? Jadi kalau ada dua wadah dihubungkan maka ketinggian air di dalamnya akan sama gitu ya. Mau wadahnya besar mau wadahnya kecil maka ketinggiannya akan sama. Nah sekarang apakah tekanan di bawah pipa ini sama dengan tekanan di bawah tangki itu? Jawabannya pasti sama ya. Karena apa? Kalau tekanan di bawah tangki lebih besar, dia pasti akan mendorong ini lebih tinggi lagi. Nyatanya tidak. Nyatanya sama-sama tingginya, di dalam segitu, di luar juga segitu. Berarti tekanannya sama ya. Tekanan dari pipa ini sama tekanan dari tangki ini berarti sama. Sebetulnya sesederhana itu untuk menyimpulkannya kan. Tapi nggak apa-apa, kita tetap akan ukur tekanannya ya, sehingga si Jordi ini mulai belajar apa itu gunanya pressure gauge ya, sehingga dia mulai memasuki peradaban baru ya, bukan pakai perasaan lagi tapi pakai alat ukur ya. Oke. Jadi nggak jadi pakai balon ya akhirnya kan, jadi akhirnya pakai alat ukur ini. Kemudian saya akan tambahkan satu buah kamera ya kawan-kawan agar lebih jelas ya. Nah, baik kawan-kawan, jadi ini udah saya siapkan kameranya, lalu pressure gauge-nya rupanya yang tadi kurang bagus ya. Jadi akhirnya kembali saya gunakan yang ini ya. Kita akan ukur ya tekanan dari dalam tangki ya kawan-kawan. Sekarang berapa tekanan dalam tangki itu? Perhatikan, bismillah. Nah, kelihatan ya jarumnya bergerak sedikit ya kawan. Saya memang tidak punya pressure gauge yang memiliki range tekanan yang cukup kecil sehingga ya bisa bergerak ya, tapi sedikit, nggak sampai 1 strip. Kenapa? Ya, jadi untuk bisa mencapai angka 0,1 di sini ya kawan, itu butuh ketinggian air 10 meter ya, sehingga kalau ketinggian 1 meter maka dia hanya bisa 1 strip ya. Kawan-kawan perhatikan, ini nggak sampai 1 strip, berarti sini ketinggiannya pun nggak sampai 1 meter ya, kira-kira seperti itu. Nah sekarang perhatikan apa yang terjadi kalau ya, ini kan kita ngukur tekanan air 300 liter ya, tapi tingginya nggak sampai 1 meter. Sekarang kita akan bandingkan ya, bagaimana kalau kita
Kalau kita ukur tekanan air di dalam pipa ini, yang mana tingginya juga ya kira-kira 1 meter atau kurang ya, kawan. Nah, perhatikan sekarang ya, tekanannya nanti jadi berapa. Ini air cuman setengah liter ya, kawan. Ini adalah air takar ya, pakai gelas takar. Gelas takarnya cuman kapasitas setengah liter. Perhatikan ya apa yang terjadi kalau saya isi air di sini ya, kawan. Lihat di pressure gauge. Nah, di sini ya, saya isi ketinggiannya kurang lebih sama dengan tangki tadi ya, kawan. Perhatikan. Ya, kira-kira sama ya, pergerakan jarumnya sama, kawan. Nah, seperti itu ya. Baik, sekarang sekali lagi ini membuktikan ya bahwa tekanan yang diakibatkan oleh air setinggi ya kurang dari 1 meter di dalam sini, ternyata hasilnya segini. Kemudian ya, tekanan yang dihasilkan oleh air yang tingginya sama ya, kurang lebih ya nggak sampai 1 meter, hasilnya segini juga ya. Padahal di sini dalamnya adalah 300 liter, sedangkan di sini setengah liter pun nggak ada ya, hanya 1/4 liter. Tekanan air 1/4 liter sama dengan tekanan air 300 liter. Karena apa? Tingginya sama ya, kawan. Jadi sekali lagi untuk si Jordi mudah-mudahan mulai paham ya apa gunanya pressure gauge ini. Sekarang saya akan buktikan satu hal yang tadi saya bilang ya, kawan, bahwa saya bisa menaikkan tekanan air ya, atau meninggikan ketinggian air tanpa menambahkan volume ya. Jadi sekarang perhatikan, ini akan saya tidurkan dulu pipa ini. Leset. Sekarang perhatikan ya, kawan. Air sudah saya isikan ke dalam sana. Saya tambah lagi deh. Ini tadi ada yang tumpah ya sebagian. Perhatikan saya tambahkan nggak banyak ya, kawan. Paling 100 ml. Baik, sekarang kawan-kawan perhatikan ya, tekanannya masih 0 ya, kawan-kawan. Perhatikan ya, ini volume di dalam saya nggak akan tambah ya. Volume ya anggaplah cuman 500 ml ya, atau setengah liter. Saya nggak akan nambah volume, tapi saya akan nambah tinggi. Bagaimana caranya? Ya, saya akan angkat. Saya nggak nambah volume lah ya, Jordi ingat. Perhatikan tekanannya ya, kawan-kawan. Perhatikan tekanannya, kawan-kawan. Saya nggak bisa lihat ya. Perhatikan aja. Bagaimana? Apakah tekanan naik? Meskipun saya nggak lihat, saya bisa memastikan pasti naik ya. Jadi nanti saya akan lihat rekamannya aja. Oke, saya taruh kembali. Baik, kawan-kawan. Jadi percobaan tadi sekali lagi membuktikan ya bahwa yang mengakibatkan tekanan meninggi itu adalah ketinggian air, bukan volume. Ya, terbukti volume tidak berubah, tapi ketinggian berubah, maka tekanan juga berubah. Ya, ketika saya tambahkan volume, tapi volumenya mendatar ke sana, maka tidak ada kenaikan tekanan di sini. Nah, hal-hal seperti ini banyak terjadi ya, kawan-kawan. Sehingga
banyak orang yang sampai sekarang itu masih ngotot bahwa menggunakan pipa hisap untuk pompa ya sebaiknya pakai pipa yang kecil ya, katanya lebih cepat, kemudian bisa menghisap lebih dalam katanya gitu ya. Nah, apakah itu benar? Sebetulnya sudah saya buktikan berkali-kali bahwa itu salah. Jadi itu karena pengalaman yang mereka alami, lalu mereka membuat kesimpulan yang salah. Ya, padahal parameter ya dari pipa kecil sama pipa besar itu nggak sekedar kecepatan air ya kawan. Ketika kalian memasang itu ada sesuatu yang berbeda di sana. Misalkan ya ada kebocoran yang kalian tidak sadari, kemudian kalian tidak menggunakan check valve, itu semuanya berpengaruh ya kawan. Sehingga kalau kalian tidak tahu parameternya secara lengkap, kalian bisa aja mengambil kesimpulan yang salah. Ya seperti Jordi tadi, ya gara-gara dia kesusahan menambal toren, maka dia membuat pernyataan bahwa tekanan dalam toren itu lebih besar daripada tekanan dalam pipa. Padahal kita udah membuktikannya berkali-kali, ya tekanannya itu sama saja. Nah bagi Jordi ya mudah-mudahan video ini bisa semakin menyadarkan, ya sehingga selamat datang di peradaban ya, yang itu yang menggunakan alat ukur ya, tidak lagi menggunakan perasaan dengan menggunakan tangan ya kawan.